Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam acara ngaji bareng Ustadz Alif Lam Mim Istiqomah bersama Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah, umat Rasul yang selalu menjaga dan memelihara Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengapa hati tidak pernah puas dengan dunia? Itu pertanyaan yang sering terjadi. Dan diri kita sebagai manusia pun seperti itu. Termasuk saya sendiri juga sama seperti kita. Mengapa hati ini tidak pernah puas dengan dunia? Punya uang sekian, kurang puas. Punya harta sekian, kurang puas. Punya motor satu, gak puas. Punya mobil satu, gak puas. Punya istri satu, gak puas lagi. Punya anak satu, mungkin puas ya. Mungkin juga gitu. Tapi ketika anaknya itu bagus, sukses, ingin tambah lagi. Karena dunia itu tidak akan pernah memuaskan kita. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi itu juga sama. Ya, boleh-boleh saja. Gak masalah. Ketika hati tak pernah puas, gak masalah. Karena manusia itu sifat dasarnya juga itu tidak pernah merasa puas. Illa biturobin, kata Rasul. Orang yang suka makan tidak akan puas makan kecuali dia makan tanah. Orang yang punya ilmu tidak akan puas mendapatkan ilmu bila kecuali dia masuk ke dalam tanah. Orang yang punya jabatan tidak akan pernah puas dengan jabatan kecuali dia masuk ke dalam tanah. Itu. Selagi kita di dunia, iya, hati tidak akan pernah puas. Nah, tapi yang perlu diluruskan di sini, ketika kita hati ini tidak merasa puas, tidak puasnya jangan dengan urusan dunia, tapi harus dengan urusan akhirat, harus dengan urusan ibadah. Nah, dalam hal ini Allah telah menggambarkan. Bahkan Allah telah memberikan maklumat kepada umat Islam, kepada hamba-hambanya yang beriman. Dalam surat 51 ayat 20, surat Al-Hadid ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. I'lamu, kata Allah, jadikanlah sebagai ilmu. Begitu kalau saya tafsirkan. I'lamu, ketahuilah, wahai orang-orang yang beriman, annamal hayatud dunya, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia, la'bun, itu adalah permainan. La'ibun itu permainan. Walahwun, dan senda gurau. Watafakhurum bainikum, dan saling sombong di antara kalian. Watakasurun fil amwal wal aulad, dan saling berlomba untuk siapa yang terbanyak dalam urusan harta dan anak buahnya. Nah, ini ilmu bagi kita. Ini harus dijadikan ilmu bahwa dunia itu ini sifatnya. Ini sifatan dunia. Sifatan kehidupan dunia itu kalau dalam ayat ini
Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sifat dunia. Pertama, laibun. Dunia ini permainan. Jadi kalau kita hanya beramal untuk kepentingan dunia, sama saja dengan bermain. Dunia ini seperti sepak bola. Dalam sepak bola yang diperebutkan hanya satu bola. Sebelum bola itu kita dapatkan, pemain bola akan terus mencari, berjuang, berusaha untuk mendapatkan bola. Kaki orang ia lewati, lari dengan kuat. Setelah bola itu dia kuasai, kemudian bola ditendang kembali kepada orang lain. Begitulah dunia. Permainan. Dunia, harta, uang itu tidak ada. Kita cari sampai kita dapat. Udah dapat, keluarin lagi, belanjakan lagi sampai habis. Udah habis, cari lagi sampai dapat. Udah dapat, belanjakan lagi sampai habis. Begitulah dunia. Laibun. Permainan. Walahun. Sendagurau. Herei. Guguyon dunia. Dunia itu tidak ada keseriusan. Dalam urusan dunia itu tidak ada yang serius. Herei semua. Itu sendagurau. Bagaimana gambarannya? Banyak orang yang sehat, cari duit sampai sakit. Setelah sakit, habiskan duit karena mau sembuh. Itu kan? Itu manusia. Banyak orang lapar, makan sampai kenyang. Udah kenyang, lapar lagi. Ya, begitulah kehidupan dunia. Lahun. Watafakhurun bainakum. Dalam kehidupan dunia itu saling membanggakan diri. Orang lain punya harta banyak. Saya juga ingin ikut seperti orang lain yang punya banyak harta. Orang lain punya motor, saya ingin punya motor. Orang lain punya mobil, saya ingin punya mobil. Bahkan yang uniknya, orang lain beli kompor, kita yang panas dalamnya. Orang lain beri kipas, kita yang liur sirahnya. Yang pusing kepalanya. Gitu kan? Itu gambaran dunia. Tafahurum bainikum. Saling menyombongkan diri. Saling membanggakan diri dengan dunia yang ia miliki. Watakasurun fil amwal wal aulad. Sifatan dunia itu takasurun fil amwal. Berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Dan berlomba-lomba untuk memperbanyak anak. Dalam hal ini, tafsir aulad bukan hanya anak kandung, tapi anak buah, karyawan, pengikut di sini. Manusia, kehidupan dunia terus berlomba-lomba merekrut karyawan, merekrut pengikut, merekrut pecinta, pendukung, pecandu dan lain sebagainya. Ini sifatan dunia. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya perhiasan yang menipu. Dunia itu adalah hiasan. Menipu lagi. Pertama kita kaji, dunia ini adalah hiasan. Kalau hiasan itu bukan pokok. Ini tangan saya, ini tangan. Di dalam tangan saya ada cincin. Mana yang menjadi pokok, mana yang menjadi perhiasan. Perhiasan adalah cincin. Pokoknya adalah jari. Kalau ada jari, gak ada cincin, gak masalah. Tapi ada cincin, gak ada jari, ya itu masalah. Nah gitu kan. Nah cincin ini akan menjadi indah dan berguna manakala ada jarinya. Nah dunia itu ibarat cincin. Akan kelihatan indah, akan kelihatan enak dipandang bila jarinya ada. Itulah perhiasan. Dan yang namanya perhiasan untuk dilihat orang, bukan untuk dilihat kita. Kita pakai cincin untuk dilihat orang. Kita punya rumah bagus untuk dilihat orang. Pakai baju yang mahal untuk dilihat orang. Kita melihatnya hanya satu kali saat kita memakai saja. Itu perhiasan sifatnya sementara. Tidak setiap waktu perhiasan itu dipakai. Pada saat-saat tertentu perhiasan bisa dipakai. Dan pada saat tertentu pula perhiasan itu akan dicabut. Nah itulah sifat perhiasan. Gurur, menipu lagi. Kalau kita melihat gunung. Dari kejauhan gunung itu indah, lembut. Tapi coba kita daki. Ternyata di dalam gunung itu banyak binatang buas. Banyak batu-batu yang terjal. Dari kejauhan, gunung kelihatan indah. Ketika didekati, ternyata sangat susah. Begitu juga ketika melihat orang. Oh, orang itu rumahnya mewah, mobilnya mewah.
uangnya banyak, perusahaannya banyak, kelihatan dari jauh, memang dia itu kelihatan enak. Coba kita lihat dari dekat, kita bermalam di rumahnya semalam saja, mungkin kita akan bisa melihat bagaimana kesibukan orang yang demikian. Dunia itu dari kejauhan memang indah, tapi ketika didekati penuh dengan kesusahan. Nah, jadi jangan tertipu. Nah, lalu jawabannya gimana ketika hati ini tidak pernah puas dengan dunia? Maka satu hal sebagai jawabannya. Ketika hati ini tidak pernah merasa puas dengan dunia, maka isilah hati itu dengan ilmu dan kuburlah hati itu dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba untuk saling memperbanyak harta dunia itu akan membuat kalian leha-leha dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hal itu akan terjawab manakala hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke alam kubur. Artinya kuburlah jiwa kita dalam kuburan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang akan mengantar kita ke dalam kuburan cinta kepada Allah adalah ilmu. Ini disyaratkan di awal ayat, i'lamu, jadikanlah ilmu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai jawaban dari pertanyaan tadi, mengapa hati tak pernah puas dengan kehidupan dunia? Mari kita terus menuntut ilmu. Kalau kata orang Sunda, ilmu tuntut, dunia siar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang seimbang dalam mencari keriduan Allah, mencintai Allah, dan menuntut ilmu, juga keseimbangan dalam urusan dunia untuk sebagai penunjang ketika kita beramal untuk mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Suraqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.